Kabar baik datang ke skuad timnas Indonesia jelang melawan Australia dan Bahrain pada Maret 2025. Pasalnya, 3 pemain resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Ketiga pemain tersebut adalah Dean James, Joey Pelupesi, dan Emil Audero. Mereka melakukan pengambilan sumpah WNI di Kedutaan Besar Republik Indonesia, KBRI, di Roma, Italia, pada Senin 10 Maret. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengucapkan rasa terima kasih terkait cepatnya proses naturalisasi ketiga pemain tersebut. Ia mengapresiasi hal ini karena ada bentuk dukungan penuh dari Presiden Prabowo Subianto, Komisi 13 dan 10 DPR, Dirjen AHU dan Dirjen Imigrasi, serta Dukcapil DKI Jakarta. Alhamdulillah hari ini Joey Matthijs Pelupesi, Dean Ruben James, dan Emil Audero Mulyadi sudah mengambil sumpah sebagai warga negara Indonesia untuk memperkuat timnas Indonesia. Terima kasih Bapak Presiden Jenderal TNI Puren Prabowo Subianto, Ketua DPR RI, pimpinan dan anggota DPR, juga Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Hukum dan semua pihak yang sudah membantu serta mendukung percepatan sumpah 3 pemain ini untuk timnas Indonesia, kata Erick Thohir. Usai pengambilan sumpah WNI, ketiga pemain itu juga sudah melakukan proses pembuatan KTP dan paspor. Selanjutnya, 3 pemain ini akan melakukan proses perpindahan federasi agar bisa memperkuat timnas Indonesia. Proses perpindahan federasi ini harus secepatnya dilakukan. Pasalnya, pendaftaran pemain terakhir untuk membela timnas Indonesia melawan Australia dilakukan pada 13 Maret 2025. Seperti diketahui, pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, sudah memanggil 27 pemain untuk menghadapi Australia dan Bahrain. Jumlah pemain itu bertambah menjadi 30 nama setelah Joey Pelupesi, Emil Audero, dan Dean James resmi jadi WNI. Kehadiran Joey, Dean, dan Emil tentu akan menambah kekuatan timnas Indonesia saat bertemu Australia dan Bahrain nantinya. Tentu bergabungnya mereka akan menambah pilihan dan variasi formasi yang akan diterapkan pelatih Patrick Kluivert. Selain itu kedalaman tim juga semakin lengkap, tambah Erick Thohir. Joey Pelupesi saat ini membela klub Lommel SK, Belgia, sedangkan Dean James bermain untuk klub Go Ahead Eagles Liga Belanda, dan Emil Audero bermain untuk klub Italia, Palermo FC. Setelah ditunggu-tunggu, akhirnya Patrick Kluivert mengumumkan 27 nama yang dipanggil ke timnas Indonesia jelang bentrok kontra timnas Australia pada 20 Maret, bertandang di Sydney Football Stadium. Australia dan Indonesia sama-sama ngotot guna memenangkan matchday 7 grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tuan rumah di posisi kedua dengan modal 7 poin. Sedangkan Indonesia mengintai di posisi ketiga dengan tabungan 6 poin hasil dari sekali kemenangan, 3 kali seri, dan 2 kali kalah. Pada pertemuan pertama di SUGBK, Jakarta tahun lalu, Indonesia mampu memaksa Australia bermain imbang tanpa gol. Hasil tersebut tentu saja menjadi modal krusial bagi skuad Garuda guna kembali pulang minimal sebiji angka dari Sydney Football Stadium. Dari 27 nama yang diumumkan, masih didominasi pemain-pemain dalam laga sebelumnya seperti Maarten Paes, Nadeo Argawinata, Kevin Dix, Mace Hilgers, Jay Ijes, Tom Hay, Marcelino Ferdinand, Rafael Struijk, Ragnar Oratmangoen, dan Hoki Caraka. Dua nama baru yang juga dipanggil adalah Septian Satria Bagaskara, serta Ole Romeni. Keduanya merupakan penyerang. Ole Romeni, striker Oxford United, Inggris, kemungkinan besar akan langsung dimainkan sebagai starter. 5 hari setelah dari Australia, Indonesia menjamu timnas Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Jika dengan Australia minimal mematok hasil draw, maka kontra Bahrain wajib meraup 3 poin. Tambahan 4 poin membuka kans Indonesia untuk finish sebagai runner-up grup C terbuka lebar. Terlebih lagi jika bisa meraih poin dalam 2 laga terakhir, kontra timnas Cina pada 6 Juni, kandang, serta timnas Jepang 4 hari berselang, tandang. Melihat komposisi pemain, sepertinya Patrick Kluivert tak melakukan banyak di starting 11. Artinya, pemain-pemain binaan pelatih Shin Tae-yong masih jadi andalan dan tumpuan di lini masing-masing. Namun tak menutup kemungkinan Patrick Kluivert akan menerapkan pola 4-3-3 seperti yang pernah ia beberkan tak lama setelah didapuk menggantikan STY.
Pertanyaannya, siapa 11 pemain utama yang bakal diterjunkan Patrick Kluivert demi merealisasikan target di Sydney Football Stadium nanti? Meski hanya Patrick Kluivert yang tahu, tapi setidaknya nama-nama pilar ini berpeluang mengisi starting 11 di formasi 4-3-3 Patrick Kluivert. Di posisi penjaga gawang, Maarten Paes. Untuk di lini belakang, Kevin Dix, J.I. Jess, Maes Hilgers, Calvin Verdong. Posisi tengah, Eliano Reinders, Tom Haye, Ivar Jenner. Sedangkan untuk lini depan, Ragnar Orat Manggoen, Marcelino Ferdinand, Ole Romeni. Formasi ini bisa berubah lagi setelah dokumen 3 pemain baru, Emil Audero Mulyadi, Dean James, dan Joey Pelupesi selesai. Formasi seperti ini, mampukah skuad Garuda berjaya di kandang Socceroos? Kiper Persebaya Surabaya, Hernando Ari, mendapat panggilan timnas Indonesia. Dia masuk dalam 27 pemain tim merah putih yang akan bertanding melawan Australia dan Bahrain dalam FIFA Matchday. Pemanggilan ini agak berbeda dibanding biasanya karena timnas Indonesia berada di bawah arahan pelatih baru, Patrick Kluivert. Selain itu, persaingan untuk mendapat menit bermain sebagai kiper akan semakin sulit. Saat ini, ada 3 kiper yang mendapat panggilan. Selain Hernando, ada Maarten Paes, FC Dallas, dan Nadeo Argawinata, Borneo FC. Itu belum termasuk Emil Audero. Hernando tidak gentar harus bersaing mendapat menit bermain lagi. Dia akan tetap berjuang seperti biasanya jika dipercaya mengawal gawang timnas Indonesia. Persaingan kiper bagus, baik juga. Saya selalu optimistis. Kapanpun itu ada kesempatan, saya pasti akan memberi yang terbaik di lapangan. Yang penting saya siap main, ungkap Hernando. Hernando termasuk kiper yang berprestasi sejak level kelompok usia. Dia pernah menjuarai Piala AFF U16 2018 dan membawa timnas Indonesia U22 meraih emas SEA Games 2023. Penjaga gawang asli Semarang itu kemudian jadi kiper utama timnas Indonesia selama beberapa tahun terakhir. Total, dia sudah membukukan 15 penampilan sejak debut pada 2021. Namun kans bermainnya berkurang sejak kedatangan Maarten Paes. Kali terakhir Hernando tampil membela timnas Indonesia adalah pada 11 Juni 2024 dalam laga putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Saat itu, dia ikut mengantar skuad Garuda menang 2-0 atas Filipina. Setelah itu, Maarten Paes jadi kiper yang selalu ada di bawah mistar timnas Indonesia di 6 laga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Hernando bahkan sempat tak mendapat panggilan pada FIFA Matchday November 2024 lalu. Bersyukur pasti, karena sekarang ada pelatih baru yang percaya dengan saya. Saya bangga dan bersemangat untuk bergabung kembali ke timnas Indonesia, ungkap Hernando. Sekarang saya fokus ke tim Persebaya dulu, baru ke timnas Indonesia. Kami sekarang ada pertandingan melawan PSIS, imbuhnya. FIFA sudah memutuskan siapa wasit yang akan memimpin pertandingan Australia melawan timnas Indonesia pada laga ke-7 grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, zona Asia di Sydney Football Stadium, Sydney, Kamis 20 Maret. Wasit yang akan bertugas dalam laga tersebut adalah Adam Makhatmeh. Adam Makhatmeh merupakan wasit asal Yordania yang berusia 38 tahun. Wasit berlisensi FIFA itu juga pernah bertugas memimpin pertandingan di Liga 1 2024-2025. Tercatat, ada 4 pertandingan Liga 1 2024-2025 yang sudah dipimpin oleh Adam Makhatmeh. Laga-laga itu adalah Semen Padang vs Borneo FC, Barito Putra vs Madura United, PSS Sleman vs Persik Kediri, dan Persib Bandung vs Arema FC. Adham Makhatmeh bertugas di Liga 1 2024-2025 dari 12-25 Agustus 2024. Wasit yang juga memimpin pertandingan Yordania Pro League 2024-2025 itu diminta datang oleh PSSI. Perlu diketahui, PSSI menginginkan adanya beberapa wasit asing untuk memimpin beberapa pertandingan di Liga 1 2024-2025. Salah satunya Adham Makhatmeh. Adam Makhatmeh juga pernah bertugas memimpin pertandingan Arab Saudi melawan timnas Indonesia pada laga pertama grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Duel tersebut digelar di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah, Kamis 5 September 2024. Dalam laga itu, timnas Indonesia bermain imbang 1-1 lawan Arab Saudi. Gol semata wayang timnas Indonesia dicetak oleh Ragnar Orat Manggoen.
Kabar Adam Makatmeh memimpin laga timnas Indonesia melawan Australia diinformasikan oleh salah satu akun Instagram bernama Forum Wasit. Tentu saja ini menjadi kabar baik bagi timnas Indonesia, karena sudah terbiasa dipimpin oleh Adam Makatmeh. Secara resmi wasit laga timnas Australia melawan timnas Indonesia dalam lanjutan babak kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga akan dipimpin wasit asal Yordania, Adam Muhammad Tumah, tulis Forum Wasit. Setelah melawan Australia, timnas Indonesia akan menjalani laga berjumpa Bahrain. Pertandingan ini merupakan laga ke-8 grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa 25 Maret. Sampai saat ini FIFA belum mengumumkan siapa wasit yang akan memimpin pertandingan tersebut. Sementara itu, pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, sudah memanggil 27 pemain untuk menghadapi Australia dan Bahrain. Mereka akan berkumpul di Jakarta pada 16 Maret 2025.